wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ketua kelas Rizky silakan memimpin doa hari ini. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Seperti ini menanyakan kabar kalian. Ya. Kira-kira hari ini anak-anak hebat hadir semua? Hadir tidak hari ini? Hadir. Anak hebat pasti selalu diberi kesehatan ya. Kemudahan dalam menimba ilmu di SMA 1. Sebelumnya memulai pelajaran, saya perkenalkan dulu. Ini ada Buya Sinta sebagai observer kita seperti biasanya. Ya, dari semoga kita tempat duduk yang disediakan. Ya. Saya cek per kelompok saja ya. Ketua kelompoknya sudah ada, sudah hafal dengan anggota kelompok. Ya, oke. Untuk kelompok auditori, ketuanya adalah Anggita Cahyani Putri Zaini. Untuk Anggita bagaimana ketua kelompoknya? Anggota kelompoknya? Lengkap. Oke, lengkap ya Anggita. Kelompok visual. Ini ada kelompoknya Claudia. Claudia bagaimana kelompoknya? Siap, lengkap dulu. Yes. Nah, sebelum kita mulai pelajaran biologi, kita ada jargon untuk biologi, ada test untuk materi saat ini. Nah, ini ada pupuk biologi. Nanti kalau udah bilang pupuk biologi, I'm the best, you are the best, we are the best. Yes. Oke, bisa dulu? Bisa. Ya, pastinya bisa banget anak. Oke. Pupuk biologi. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke, semangat ya, semangat masih pagi ya. Kita harus terus semangat untuk menerima materi pembelajaran biologi hari ini. Oke, lanjut. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran biologi, ya, kalian harus mengingat kontrak belajar kita. Ya, kontrak belajar kita. Yang pertama adalah peserta didik. Ya. Peserta didik harus menggunakan seragam rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan umum dari sekolah. Seperti biasa, jadi mengecek seragam kalian, apakah seragam kalian sudah rapi, sesuai sudah sesuai. Kalian cek kerapiannya, yang belum rapi dirapikan terlebih dahulu ya. Kemudian kalau yang masih ada setelan baju, silakan dikembalikan ke lipatan semula. Oke, berdiri, cek kerapian. Kerapian dulu, ya. Ya, rapi. Ya, rapi ya. Terima kasih Ibu. Nah, ini adalah sintaks pembelajaran kita. Sama seperti kemarin ya, kita menggunakan sintaks model pembelajaran problem based learning. Nah, quote of the day ya. Sekarang hari ini ada quote untuk membangun motivasi kita. Kenapa sih kita harus mempelajari biologi atau terutama dalam materi ekosistem. Nah, lingkungan di sekitarmu membentuk dirimu. Bagaimana kamu menangani keadaan darurat atau bagaimana kamu saat seseorang terhadap itulah dirimu. Ya. Jadi apa namanya? Karakter seseorang itu dibentuk dari lingkungan sekitar. Ya, dari lingkungan sekitar. Jadi kalian bagaimana kalian menanggapi reaksi lawan bicara kalian atau seseorang yang ada di sekitar kalian. Kalau kita terutama di surat An-Nahl ayat 5 itu sudah dinyatakan bahwa ada suatu interaksi ya. Pola interaksi antar spesies komponen biotik, yakni hubungan antar spesies, artinya hubungan antara dua organisme berbeda spesies ya, itu ada suatu
komponen ekosistem. Ya. Jadi ada interaksi antar komponen ekosistem. Kemudian keterampilan proses yang kalian harus capai yaitu mengidentifikasi pertanyaan dan permasalahan yang dapat dimiliki secara ilmiah. Peserta didik menghubungkan pengetahuan yang telah dimiliki dengan pengetahuan baru untuk membuat prediksi. Yang pembelajaran kita, ya, yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan untuk merumuskan permasalahan dan mengajukan pertanyaan mengenai ekosistem air tawar di Ranum. Saya nilai selama proses pembelajaran saya sampaikan. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Itu ada pretest tadi ya. Pretest itu nanti saya nilai. Kemudian ada post test ya. Post test di akhir pembelajaran seperti biasa. Kalian akan mengisi soal ya post test ya. Setelah kalian mengerjakan setelah mengikuti pembelajaran. Kemudian sikap profil Pancasila. Bu Betty mengambil karakter bernalar kritis, di mana bernalar kritis itu ada 3 poin, yaitu ketika kalian merumuskan masalah, ya, memberikan argumentasi, kemudian melakukan kesimpulan. Nah, ini akan dinilai. Jadi poin bernalar kritis yang dinilai adalah 3 poin ini ya, merumuskan masalah, memberikan argumentasi dan melakukan kesimpulan. Kemudian penilaian kinerja selama kalian melakukan kinerja yang dinilai ya, ini saya lihat di proses presentasi kalian. Apa saja? Ada penyajian, ada sistematika bahasa, kemudian ada sikap presentasi itu ya. Yang terakhir adalah penilaian FKPD. 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Ya, komponen ekosistem. Sekarang pelajarannya ekosistem dengan subtopiknya adalah interaksi antar komponen ekosistem. Ya. Nah, ini dalam komponen, ya. Kira-kira komponen apa saja yang ada di ekosistem air tawar negara kemarin? Kemarin kita kan belajar komponen nih. Ya, ada komponen apa saja kemarin? Ya, kalau dia ini ada komponen apa kalau dia? Ya, ada komponen abiotik dan komponen biotik. Ya, jangan lupa. Kalau yang biotik kemarin komponennya bagaimana? Saya Bu, Ya, kita. komponen biotik adalah komponen makhluk hidup seperti bilat, ikan, dan makrobetos. Nah, sedangkan komponen abiotik itu komponen yang tidak hidup seperti air, tanah, udara, dan cahaya. Nah, good. Teman liburan kan sebelumnya sebelum liburan kita kan sudah mempelajari tentang sejarah. Nah, ini kemarin selama liburan ada yang pesan tidak? Tidak, Bu. Yang kita tahu sejarah masih berjalan. Jadi daerah sejarah itu tidak jauh dari pemukiman warga dengan ada tanah. Memang kemarin kan sudah dijelaskan oleh kelompok siswa juga itu ada sebagai apa namanya, ada jenis-jenis
pikiran Anda itu apa? Saya Bu. Oke, Claudia. Apa saja jenis interaksi yang ada di lingkungan manusia? Oke, berarti tulis dulu ya. Apa saja? Apa saja interaksi? Apa saja jenis interaksi yang ada di dalam negara? Ya, ada prediksi. Kira-kira prediksinya itu apa? Saya Ya, bisa komponen biotik. permasalahan juga. Ada permasalahan bisa. Oke, permasalahannya apa? Kira-kira ada 2 permasalahan berarti ya? Apa? Komponen biotik dan abiotik apa saja? Komponen biotik apa? Dan abiotik. Dan Abiotik. abiotik Apa saja ya. yang berinteraksi? Apa saja interaksi yang ada di dalam negara? Saya Ya, Indonesia Aisyah. pertanyaan lebih yang satu. Yang pertama ya, Aisyah apa Apa saja saja? interaksi yang ada di negara? Prediksi saya yang terjadi di negara itu semua tipe interaksi antar spesies. Jadi ini prediksinya Aisyah ya. Prediksinya Aisyah itu di dalam segala semua tipe interaksi antar spesies itu ada yang dua. Prediksinya itu kira-kira apa? Saya Bu. Siapa? Oke, Diana. Apa Diana? Prediksi saya di dalam negara itu ada ikan, kupu-kupu, terus bulan, air, sinar matahari, dan kehidupan udara. Oke, berarti komponen yang akan berinteraksi, ya, komponen yang akan berinteraksi di daerah transegara tadi Diana menyebutkan itu ada komponen abiotiknya yang yaitu kupu, bunglon, ikan, seperti itu. Ya, kemudian ada komponen biotiknya juga mendukung interaksi tersebut, yaitu air, ya, kemudian sinar matahari, kemudian ada kelembapan, ya. Saya akan membagi NKPD, ya, satu kelompok satu. Oh ya, nanti NKPD-nya itu ada online, ya. Bisa nanti kalian kalau tidak dapat NKPD secara lengkap, ya, saya memberikan satu kelompok satu NKPD. Ya, tuliskan nggak sih? Ini adalah NKPD. Ya, monggo LKPD online-nya buka sudah ya. Ini adalah ya benar ya. Ini ya. Nanti kamu ditulis di lembaran kertas ya. Prediksi dan pertanyaan yang sudah ada. Ya, auditori tidak ada masalah. QR code-nya sudah dibuka. Sudah QR code-nya mungkin bisa kalian lihat, kalian tonton videonya ya. Itu ada video untuk memecahkan permasalahan yang sudah kita sepakati ya. Permasalahan yang sudah kita sepakati ya. Di sini ada QR code-nya auditori. Jangan sampai buka yang visual loh ya. Yang auditori ini bahan ajarnya. Kemudian ini adalah LKPD-nya. Ya. Kalau yang LKPD online, QR code-nya bisa saling share QR code ya. Ini visual ya. Ingat, yang paling depan ini visual. Ini adalah auditori. Biotiknya itu ada bunglon, ya. Kemudian interaksinya antar spesies itu apa ya? Mungkin kupu-kupu dengan apa, kemudian bunglon dengan apa, ikan dengan air, ya. Kira-kira kelompok yang ingin presentasi siapa dulu? Kelompok auditori dulu, kelompok satu ya. Kelompok visual siapa yang ingin maju? Kelompoknya Yunita? Kelompok 4. Oke. Nanti setelah kelompok auditori presentasi, dilanjutkan kelompok 4 ya, dari visual. Juga kelompok 1. Sebelum mulai kita akan salam hormat dari kelompok kami buat akhirnya buat
Amin. Ya, salam hormat juga untuk kelompok 1. Silakan Anda mempresentasikan hasil diskusi bersama anggotanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, sebelum kelompok kami memberi contoh interaksi antara spesies yang ada dengan sekarang, saya akan menjelaskan tentang interaksi spesies. Interaksi spesies merupakan hubungan timbal balik antar organisme baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda. Interaksi demikian banyak kita lihat di sekitar kita. Persaingan terjadi ketika organisme baik dari spesies yang sama maupun dari spesies yang berbeda menggunakan sumber daya alam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tipe interaksi antar spesies. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah suatu hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang dimana kedua belah pihak mendapatkan keuntungan. Simbiosis komensalisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup dengan makhluk hidup pertama mendapatkan keuntungan dan makhluk hidup kedua tidak dirugikan tetapi tidak juga diuntungkan. Selanjutnya, simbiosis parasitisme adalah cara hidup bersama antara dua jenis organisme yang satu mendapat keuntungan sedangkan yang lain dirugikan. Ini adalah hasil pekerjaan dari kelompok kami. Kami menemukan tipe interaksi antar spesies yang ada di lingkungan pramasagara. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme, contohnya seperti ayam dan anak ayam, bunga dan kupu-kupu, ikan kecil dan hidula. Simbiosis komensalisme, contohnya seperti burung dan belalang, ikan dan burung. Yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yaitu nyamuk dan manusia. Ada juga simbiosis mutualisme, ada ikan kecil dan hidula. Yang kelima ada simbiosis protopopulasi, ada hubungan katak dan ikan. Dan juga yang terakhir ada simbiosis predasi, yaitu burung memangsa cacing. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya presentasi dari kelompok 4. Kelompoknya Yunita. Apa tabelnya sudah dikirim? Sudah. Iya. Oke, silakan. Ini openingnya untuk kelompok 4 apa? Pantun juga. Oh, pantun juga. Nggak lihat ya? Sudah. Pantun. Silakan. Silakan untuk kelompok 4 presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari LKPD ini. Sebelum itu izinkan kelompok 4 untuk memperkenalkan diri. Saya Fiska, saya Lila, saya Diana, saya Marsha, saya Reka. Sebelum presentasi ini kami memiliki pantun nih. Mau dengar nggak? Mau. Nah, datang pemburu memangsa inti. Buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk guru yang paling cantik, izinkan kelompok 4 memulai presentasi. Saya persilakan. Ada satu lagi. Istilah tangki dengan minyak. Untuk membakar semak-semak. Presentasi kami tidak banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa
Nah, ini hasil dari presentasi kali ini. Tipe interaksi antar spesies. Yang pertama ada mutualisme. Mutualisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang kedua belah pihaknya saling menguntungkan. Contohnya di Ranus garam itu ada interaksi bunga dan kupu-kupu. Yang kedua ada netralisme. Netralisme adalah interaksi antara kedua spesies atau lebih yang dimana masing-masing tidak terpengaruh oleh asosiasi. Salah satu contohnya adalah hubungan kata dan ikat. Yang ketiga ada predasi. Predasi adalah interaksi makan dan memakan mangsanya. Salah satu contohnya burung memangsa jati. Yang keempat ada amensalisme. Amensalisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang dimana salah satu pihaknya dirugikan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Nah, di Ranus garam tidak ada contohnya. Nah, yang kelima ada parasitisme. Parasitisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih di mana salah satu pihaknya mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia. Yang keenam ada komensialisme. Komensialisme adalah interaksi antara dua spesies atau lebih yang dimana salah satu pihaknya mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lainnya tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Salah satu contohnya kata dan pepohonan. Yang terakhir ada protokooperasi. Protokooperasi adalah interaksi antara dua spesies atau lebih di mana sama-sama mendapatkan keuntungan, tetapi asosiasi yang terjadi tidak merupakan keharusan. Salah satu contohnya adalah bunga dan serangga. Nah, sekian dari hasil diskusi LKBD ini. Kami dari kelompok 4 minta maaf kalau ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 4 ya, dari visual ya. Dari visual ya, kelompok visual itu terdapat interaksi mutualisme, netralisme, predasi, parasitisme, komensalisme dan protokooperasi. Yang tidak ada adalah amensalisme. Ingat ya. Kita bandingkan dengan kelompok auditori dari kelompok 1 ya. Hasil pengamatan interaksi antar spesies yang ada di Ranus garam. Nah, kalau yang kelompok 1 tadi itu ada simbiosis mutualisme ya. Ada komensalisme, parasitisme, netralisme dan protokooperasi, kemudian predasi. Kira-kira dari kedua kelompok yang sudah presentasi, apakah sesuai dengan prediksi kita? Ya, yang pertama, apa saja interaksi yang ada di Ranus garam? Menurut prediksinya Aisyah, semua tipe antar spesies itu terjadi di Ranus garam. Apakah sesuai prediksi dengan kenyataan hasil pengamatan diskusi kelompok yang sudah kita lakukan? Tidak. Kalau dia tidak, ya. Berarti hipotesis ditolak ya. Ini berarti tidak semua, ya. Tidak semua, ya. Tidak semua interaksi terjadi di Ranus garam. Ya. Kemudian kesimpulan yang tidak dapatnya hari ini, siapa yang menyampaikan? Oke, Yunita. Kesimpulan dari diskusi kelompok kami adalah interaksi antar spesies yang berada di Ranus garam itu terdapat mutualisme, parasitisme, predasi. Oke, ada interaksi antara spesies itu ada mutualisme, ada parasitisme, ya. Kemudian ada predasi, ya, ada predasi tadi ya. Kemudian ada protokooperasi, ya. Kemudian ada apa namanya? Komensalisme. Berarti hanya ada beberapa tipe interaksi antar spesies. Itu kesimpulan kita sementara. Oke, baik, Bu Bevi akan memberi penguatan materi. Ya, penguatan materi. Ya, dalam interaksi ekosistem, ya, seperti biasa ekosistem itu interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan biotik dan abiotik. Ya,
Jadi yang dipelajari adalah ilmu ekologi sebenarnya. Ya, ilmu yang dipelajari adalah ilmu ekologi. Nah, komponennya ya ini ada tambahan tadi ada hidrilla. Hidrilla berarti dia merupakan produsen dalam komponen biotik ya. Tadi hidrilla itu termasuk komponen ada simbiosis juga, ada simbiosis mutualisme ya, komensalisme, kemudian ada parasitisme. Kalau mutualisme itu menguntungkan kedua belah pihak. Misalkan si Rizky menguntungkan Galih gitu ya. Kenapa saling menguntungkan Bu? Karena saling berbagi. Misalnya Rizky bawa bekal dari rumah, si Galih bawa minuman dari rumah, saling berbagi. Berarti Mutualisme. Iya. Mutualisme. Ya kalau parasitisme itu menguntungkan salah satu pihak. Ya salah satu pihak. Contohnya apa? Bisa apa? Misalnya saya dipinjam teman tapi tidak dikembalikan, kan itu merugikan saya. Oh iya. Ini apa namanya? Misalkan ya ada teman yang pinjam dengan alat tulis kita, kemudian tidak dikembalikan, itu merugikan diri kita sendiri. Ya, berarti tidak semuanya itu menguntungkan ya teman-teman ya. Ada yang merugikan juga. Ya, benar. Refleksi silakan Anda melakukan refleksi sesuai dengan link yang sudah saya sematkan. Ada linknya? Ada refleksi. Setelah refleksi kalian buka link post test. Link post test ya. Kalian terdapat link post test ini. Ya, link post testnya di link post test. Silakan Anda klik isi link post test yang sudah saya sematkan di grup WA kalian. Ada 2 soal ya. Hari selanjutnya ya, interaksi antar komponen biotik dan abiotik. Tadi kita mempelajari komponen biotik dengan komponen biotik ya, sesama biotik. Kemudian kita dari komponen itu kita akan mempelajari tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Oke. Ya. Kemudian sebelum kita mengakhiri pelajaran, silakan Rizky tutup dengan doa. Dimulai. Selesai. Oke. Kita berucap alhamdulillah.